Selamat pagi anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita ingat kembali apa itu kata, kalimat, dan paragraf. Kata terdiri dari beberapa huruf atau sekumpulan huruf yang telah dihubungkan dan memiliki arti. Contoh B, A, C, A. Jika huruf tersebut dihubungkan, maka maknanya adalah baca. Kalimat. Kalimat terdiri dari beberapa kata atau gabungan kata yang membentuk suatu definisi. Biasanya, suatu kalimat akan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Adi suka membaca buku. Paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat atau kumpulan dari beberapa kalimat. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menonjol ke dalam. Contoh, salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Nah, di dalam paragraf inilah kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok atau ide pokok atau yang disebut juga dengan gagasan utama merupakan inti atau topik dari suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat inti atau dasar dari suatu paragraf. Biasanya, kalimat utama terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, dan di awal dan di akhir paragraf. Sementara itu, gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang berfungsi sebagai penjelas atau pendukung ataupun tambahan dari gagasan pokok tersebut. Nah, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lihat cerita berikut. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kita lihat kira-kira di mana letak gagasan pokok. Ingat kembali, gagasan pokok ataupun di dalam kalimat utama terdapat kalimat inti, biasanya di awal, di akhir, ataupun awal dan akhir. Jika kita melihat dari paragraf tersebut, kita dapat menemukan bahwa kalimat utama ataupun gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Coba kita lihat di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Apakah kalimat tersebut menunjukkan inti dari suatu paragraf atau topik dari suatu paragraf? Tentu tidak. Oleh sebab itu, dapat kita pastikan bahwa gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Lalu, di manakah letak atau kalimat-kalimat gagasan pendukung?
Dapat kita simpulkan bahwa gagasan pendukung terdapat dibagi menjadi 5 kalimat. Yang pertama, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Denny membawa benang kasur. Yang terakhir, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Nah, 5 kalimat tersebut adalah merupakan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Itulah penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah melihat materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kita sama-sama dapat mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih.